Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Penggawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Samanggalan tampung suku, usaha mereka yang bersatu merupakan sebab timbulnya kebahagiaan. Satiwatu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, Bapak Ibu sekalian. Akhir-akhir ini sering sekali kita mendengar kalimat moderasi beragama. Nah, apakah maksud dari kalimat tersebut? Definisi dari secara umum dari moderasi beragama adalah menghindari keekstriman dalam menjalankan kehidupan beragama. Mengapa pemerintah memandang perlu setiap warga Indonesia mengerti dan memahami kata moderasi ini? Seperti kita ketahui, Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku, bahasa, dan juga agama tentunya. Hal ini tentu sangat riskan dengan perpecahan. Nah, untuk itulah pemerintah memandang perlu menanamkan sebuah sikap yang bisa dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia agar terciptanya atau tetap dapat dipeliharanya persatuan dan kesatuan. Nah, kata itulah moderasi beragama. Sedangkan moderasi beragama dalam perspektif Buddhis adalah sikap batin yang seimbang, yang dilandasi dengan cinta kasih, kasih sayang, dan rasa simpati dalam melaksanakan ajaran Dhamma. Di sini lebih ditekankan ajaran yang tidak ekstrim, yaitu lazim disebut dengan praktek jalan tengah. Ya, Bapak Ibu sekalian, terlahir sebagai manusia memiliki perbedaan adalah hal yang tidak bisa kita tolak. Karena sebagai seorang Buddhis kita mengetahui hal tersebut merupakan hukum sebab akibat yang saling berkaitan. Perbedaan fisik dan psikis antara satu individu dengan yang lainnya itu adalah hasil dari kualitas dan kuantitas dari perbuatan manusia itu sendiri. Ya, perbedaan bukanlah halangan. Perbedaan jangan dipermasalahkan. Dengan perbedaan ini kita dapat membangun persatuan juga. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Sebagai seorang Buddhis kita tidak bisa dong hanya berinteraksi, saya mau berinteraksi dengan orang yang sama keyakinannya. Tentu tidak bisa. Diharapkan kita sebagai seorang Buddhis bisa menjalin persahabatan yang harmonis dengan umat beragama lain. Sering kita berucap, Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, di sini artinya tentu sangat mendalam, Bapak Ibu. Bagaimana kita menghargai kehidupan dari makhluk lain. Kita mengharapkan mereka bahagia. Tentu kalau mereka berbahagia, kita berbahagia, maka muncullah kedamaian. Kedamaian ini adalah dasar untuk membentuk sebuah persatuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah yang bisa kita lakukan untuk turut serta dalam menerapkan moderasi beragama dalam keseharian ini? Ada beberapa hal yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Yang pertama adalah mengembangkan toleransi. Toleransi merupakan kunci dari kerukunan hidup beragama. Di sini tidak hanya berarti toleransi itu saling menghormati, tapi sebaiknya bekerja sama, membangun kerukunan satu dengan lainnya, dan menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Ya, tentu kita pun sebagai umat Buddha ingin berkontribusi dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu, saya memiliki sebuah cerita. Cerita ini pengalaman saya sendiri sekitar 21 tahun yang lampau. Bali yang begitu indah,
tentram, damai, dikejutkan oleh sebuah atau beberapa buah bom pada waktu itu meledak, meluluh lantakkan beberapa tempat pariwisata di Bali. Tentu saja kita terhenyak. Loh, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, kami tidak menemukan jawabannya. Dan pada waktu itu, Kapolda Bali adalah seorang Buddhis. Nah, beliau mengajak kami, umat Buddha, Hindu, Islam, Kristen untuk bersama-sama melakukan puja di Ground Zero tempat bom tersebut meledak. Kita bersama-sama melakukan puja dengan penuh hikmat. Tidak ada caci maki, tidak ada kebencian. Yang ada hanya mengapa ini bisa terjadi? Bali yang indah terkoyak seperti ini. Itulah yang memberikan kami warga Bali kesadaran bahwa toleransi itu sangat penting untuk memelihara persatuan. Ya Bapak Ibu, kemudian yang kedua yang patut kita kembangkan adalah kemoralan. Di dalam Pancasila Buddhis, pada sila keempat, musawada, wiramani, sikap padang, sama diam. Saya bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Di sini juga termasuk ucapan yang fitnah, yang memunculkan fitnah. Setiap orang ingin merasakan kebahagiaan dan diperlukan kesadaran dalam berucap agar ucapan dan perkataan kita terkendali. Ada pepatah